Mudah-mudahan ibu-ibu guru berhasil mendidik anak. Syaratnya satu, wahai ibu guru, anak-anakku, ibu-ibu muda, jangan tinggalkan salat. Sesibuk apapun Ananda membuat tugas di sekolah ini, karena salat hubungan komunikasi yang tidak boleh putus dengan Allah, karena semua fasilitas yang kita pakai di dunia ini adalah hak milik Allah. Kita hanya hak punya. Dan begitu juga murid-murid sanawiyah, saya doakan semakin rajin, semakin taat, semakin berbakti kepada kedua orang tua, dan semakin hormat kepada ibu dan bapak guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sasimpang jalan Kabiaro. Terima kasih cucu-cucunya nalah menjawab salam. Mudah-mudahan kalian masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wah. Yang kita muliakan dan kita hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Sawah Lunto, beserta bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru, untuk mencerdaskan anak bangsa, mengabdikan diri kepada Allah. Moga-moga murid-murid, ibu-ibu dan bapak-bapak ini menjadi manusia yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa, dan negara kita. Amin. Semoga perjuangan Bapak Ibu mendidik anak-anak kita ini menjadi amal saleh di sisi Allah. Amin. Pada pagi ini semua kita bersyukur kepada Allah. Ari paneh kilau memanca, bayang terserak di udara jaleh segala puncak gunung, kanai cahayo matahari. Awan bararak dua-dua baserai kabui nan sabondong, kabui naik gunung Latingga. Dengan adanya cahaya matahari atau sang surya yang dibikin oleh Allah, maka bumi ini menjadi terang benderang. Seiring dengan itu, kita mohon pula kepada Allah agar hati kita disinari dengan hidayahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah kita puji Allah, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rahmatnya nanti bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surga Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pagi kini kita membaca sejarah Nabi dengan dua peristiwa. Jadi peristiwa ini dua. Yang pertama namanya Isra. Apa itu Isra? Isra adalah perjalanan horizontal. Masih di bumi keduanya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana, nak? Di Sawah Lunto, di Silungkang. Di mana Masjidil Haram? Di Makkah. Ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi perjalanan yang membuat orang itu berhasil adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu namanya perjalanan horizontal. Yang kedua namanya Mi'raj. Dari artinya kalau bahasa kita Mi'raj itu jenjang. Jenjang itu untuk naik dan juga untuk turun. Itulah yang disebut Mi'raj. Perjalanannya namanya vertikal. Dari bumi ke langit. Satu Isra dari bumi ke bumi, horizontal. Yang kedua vertikal dari bumi ke langit. Dan istilah itu adalah istilah yang dibuat oleh Allah dan tidak bisa kita akal-akali, tapi kita terima dengan iman. Kenapa? Sejauh itu perjalanan hanya memakan waktu 6 sampai 7 jam. Berangkat Rasulullah dengan malaikat Jibril, siap salat Isya, menjelang salat subuh sudah tiba di bumi lagi. Kenapa bisa begitu? Karena ayat yang kita baca tadi, Allah memulai suatu acara yang luar biasa, itu pasti dia puji dirinya. Kalau Allah menciptakan bumi, apa kata Allah kepada dirinya? Tabarakalladzi. Ketika Allah memberangkatkan Nabi ke langit, perjalanan yang tidak mungkin kalau diukur dengan kemajuan teknologi di zaman itu, tidak mungkin. Tapi Allah memberitahu kita agar kita beriman, subhanalladzi. Sebab Allah itu maha suci. Kemudian kenapa bisa Nabi sampai ke langit yang ke-7 6 jam? Itu kalimatnya asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ya kan? Tadi ini mengaji lah 2 malam lalu di Padang Sibusut. Tapi harum negari sinan. Namanya Padang Sibusut. Diperjalankan ke sini dengan mobil. Hanya memakai waktu 22 menit. Sudah tiba. Pikok bajalan tadi ini dari Padang Sibusuk kemari. Bajalan kaki. Allah ketibu. Apa kata ibu kepala sekolah? Ma Ustaz gonyola bayanji wana alunyo tibu lek. Begitulah perjalanan Nabi itu. Perlu kita catat lagi nak. Perjalanan itu adalah perjalanan yang fenomenal. Apa itu fenomenal? Belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Jadi yang di-Isra Mi'rajkan itu hanya Nabi Muhammad saja. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa tidak ada. Bakal tidak akan terjadi lagi sesudahnya.
Jadi sampai hari kiamat tidak ada lagi, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Yang kedua, perjalanan itu perjalanan yang kontroversial. Yang sampai sekarang belum bisa orang menyamakan pendapat tentang perjalanan ini. Ada kelompok yang dirinya menamakan dirinya Islam, tapi dia tidak Islam. Apa itu? Namanya Syiah. Kenapa tidak Islam Syiah itu? Karena mereka ada lagi Nabi 12 orang selain dari Nabi Muhammad. Mereka sebut imam. Kata orang Syiah ini, Isra Mi'raj itu angok Nabi senampai tubuhnya tinggal. Kalau angok pai tumbuh tinggal, tubuh tu namanya nak mai. Kalau lah jadi mai di pangan, alun lai. Di mandian dulu, di kubuan saya berdosa. Di mandian, di kapani, kan udah belajar itu di sanawiyah kan? Itu semuanya disebut fardu kifayah. Beberapa orang saja yang memandikan mayat, mengapani, menguburkan, mensalatkan, sudah lapih utang orang Islam di sekitar negara itu sadonya. Tapi kalau diterlantarkan mayat itu, semua orang Islam di sana berdosa. Itu disebut fardu kifayah. Nah, sekarang ini bertanya, kalau salat fardu anak, fardu ain. Lai boleh salat tu di Sarayawan ke kawan awak? Ambo membuat tugas gini ya. Tak talaki salat zuhur do. Anggantian saya. Tak bisa. Karena itu setiap ain. Setiap diri kita. Berhadapan dengan Allah. Dan itu kepentingan kita. Ya kan? Jadi tidak mungkin Nabi itu angoknya sepai. Tubuhnya tinggal. Kalau tubuh tinggal 6 jam itulah dingin, lah kakunya. Ada lagi namanya aliran Mu'tazilah. Katanya Nabi Isra Mi'raj itu dalam mimpi saja. Mimpi itu apa seminangnya nak? Rasian. Ya, rasian. Kece orang wak, rasian pemenan lalu, kacimpuang pemenan mandi. Ya kan? Jadi kalau mimpi itu atau rasian, durasinya pendek, ceritonya panjang. Sedangkan Isra Mi'raj itu memakan waktu 6 sampai 7 jam. Mimpi ya sepanjang itu 7 jam. Ya kan? Jadi tidak mungkin dalam mimpi. Yang harus kita imani apa? Dengan membaca sejarah ini, umat Islam harus menerima Isra Mi'raj itu Nabi pergi berangkat dengan tubuh dan roh secara lengkap dan utuh dalam keadaan sadar. Nah, itulah dia. Kalau utuh tubuh dan roh tapi mabuk, lagi bisa dipercaya? Tidak. Ya kan? Jadi itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad. Yang kedua, apalagi perjalanan itu tidak terkendala, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Perjalanan itu perjalanan suci. Minal masjid ilal masjid. Jadi kalian kalau ingin berhasil, di mana tinggal, cintailah masjid. Jan minal lapau ilal lapau. Patang apa jali, orang balang-alang. Tak tentu ke dia tak otonya mengajar lang-lang putih itu. Layang-layang putih itu ada tu. Karatehnya, bingkainya dari bulu. Bisa tak dibuat jelek kalau lah putih? Bisa. Itu nanya kaja. Iya kan? Mereka dia tak dia oto. Iya kan? Jadi yang akan kita perkuat di dalam iman ini adalah bagaimana kita menempatkan diri sebagai orang mukmin yang sangat percaya bahwa perjalanan yang diredai Allah itu bukan minal lapau ilal lapau, tapi minal masjid ilal masjid.
Inti Isra Mi'raj itu apa nak? Apa intinya? Salat. Apa bedanya dengan rukun Islam yang 4 lagi? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Apa bedanya? Kalau syahadat, zakat, haji, puasa, itu dibawa oleh Jibril ke bumi ini. Ketika Allah menyuruh Nabi haji, apa kata Allah? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kerjakanlah haji itu dan umrah itu secara sempurna. Diturunkan oleh Allah melalui Jibril, disampaikan kepada Nabi. Kemudian ketika Allah menyuruh berpuasa sebentar lagi. Sekarang bulan apa nak? Bulan Rajab. Januari itu bulan orang Kapi itu. Ya kan? Dan itu tahun-tahunnya pembohong. Bulannya juga pembohong. Tapi awak dek dijajah dek bulan dulu, itu yang jadi acuan. Ya kan? Aneh tahun Masehi itu. Ada tanggalnya 31, ada 30, ada 28. Kata Rasulullah, hari itu dalam sebulan tidak sampai 30 hari. Hanya 29, sekian. Sehingga Rasulullah itu selama hidup, puasa Ramadan itu banyak beliau 29 hari, bukan 30 hari. Kemudian bulan Masehi itu, nyutuka tanggal kutiko perjalanan orang Maliang. Bila tu? Tengah malam, malun tentu hari ke siang lah, tu tanggal lah nyutuka. Tapi tahun Islam, ketika azan maghrib berkumandang, hari kemudian matahari terbenam, baru batuka tanggal. Jadi baikku, sudah maghrib, bulan Rajab ini sudah tanggal 29. Setelah itu kita bertemu dengan Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Apa kata Allah mengenai kita puasa Ramadan ini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang membawa ayat itu? Jibril. Disuruh kita berzakat, wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya kan, infakkanlah hartamu, zakatkanlah hartamu. Dibawa ayatnya oleh Jibril. Tapi ketika salat, Jibril tidak membawa ayat ke bumi, tapi Nabi diundang ke atas. Ya kan? Jadi kalau ananda udah tua nanti, tidak taluk puasa lagi, kemudian dibayar pidyah de anak, boleh. Kalau ibu-ibu guru sudah pergi haji, kemudian mendaftar lagi, orang tua kita tidak sempat haji, pergi kita sekali lagi. Sengaja saya membadalkan haji orang tua saya, bisa kalau anaknya sudah haji. Kalau ada pemungutan infak untuk bencana, kita tidak bisa jadi pergi, kita kirimkan kepada teman infak itu. Boleh tidak? Boleh. Badal haji orang tua, boleh. Membayar fidyah, boleh. Ya kan? Tapi kalau kita letih, deh latih wana ambo mak gantian ambo salat isya koyo boleh. Ndak. Jadi salat itu kita berhadapan langsung dengan Allah. Inilah yang dijemput oleh Nabi. Maka di dalam ayat itu disebut lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya kan? Ada lagi sesuatu yang perlu juga kita pahami, tapi bukan untuk diimani. Apa kata orang ahli ilmu pengetahuan itu? Nabi itu tubuhnya tubuh materi dari tanah, sama dengan kita. Malaikat tubuhnya energi dari cahaya. Kecepatan cahaya berapa nak? Di dunia ini sampai sekarang tidak ada yang secepat cahaya larinya. Berapa cepatnya cahaya? Ada yang tahu? Kalau tahu ayah dia PT 2000. Kenalah untuk belanja beli bakwan je.
Kecepatan cahaya itu 3.337 km per detik. Jadi kalau lampu hidui dipadami, dihidui balik, kecepatannya itu tidak beransur-ansur, langsung terang. Secepat itu Jibril lari. Dan Jibril itu teman Nabi ketika Mi'raj. Sedangkan tubuh Nabi, tubuh materi dari tanah. Kalau tubuh berat ini dibawa lari 3.337 km per detik, dia akan hancur menjadi atom-atomik, menjadi tepung, diterbangkan angin, tidak ada lagi. Bisa dipercaya itu tuh Pak. Besok kalian pinjam Honda Harley Davidson tuh. Iya kan? Larian sehabis-habis kilometer itu tidak sampai kan secapek cayo tuh tuh. Iya kan? Sehabis-habisnya. Katakanlah 1.000 km per jam. Jangan babaju, basara kolor saya. Tunganguan muncuang. Larian sekancang-kancangnya. Akan berkeping-keping tubuh kalian oleh angin. Ya kan? Jadi bagaimana Nabi bisa berlari bersama Jibril, makhluknya berbeda, maka Allah mengizinkan mengubah tubuh Nabi itu, ya kan, sebahagian jadi energi. Kapan? Sebelum Nabi diberangkatkan, Nabi dibawa ke Telaga Zam-Zam. Dibedah dadanya, dikeluarkan semuanya, dibersihkan, dan sebagian dimasukkan iman, hikmah, ilmu, dan dimasukkan energi. Tapi ini bukan untuk diimani, yang diimani Al-Quran. Jadi karena sebahagian tubuh Nabi itu sudah diubah jadi energi, maka beliau bisa berlari cepat bersama malaikat Jibril. Kalau dalam Quran bagaimana? Barakna haulahu. Perjalanan itu kehendak Allah, yang melakukan Allah, maka Allah mempermudah perjalanan itu. Jadi tidak satu pun perjalanan itu terhalang. Baik oleh iblis, maupun oleh jin, maupun manusia durhaka. Iya kan? Ananda hafal enggak? Qul a'udzu birabbil falak. Hafal ya. Terakhirnya apa? Ayat terakhirnya. Qul a'udzu. Baca sejak mulai, kalau tidaknya enggak tekanan yang terakhir itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa lagi? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari wanita-wanita tukang sihir yang mengembus tiap buhur tali. Jadi yang menyihir Nabi itu dulu bukan laki-laki, pedusi. Itu mengko sampai kini untuk film horor, orang pedusi kau bintangnya mak lampir saja. Orang pedusi sendal bolong, suster ngesot, gondorowo. Jadi padusi kok banyak kurang ajar dulu. Kini jadi guru senangnya. Ambo doaan masuk surga. Amin. Ya kan? Jadi tidak ada yang mengganggu Nabi dalam perjalanan itu. Itu perjalanan itu lancar, bak pasang masuk muaro, ciek di kanak dua jadi, ampek takakok limo sudah, nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labulie, pucuak dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Ya kan? Kenapa bisa begitu lagi Pak? Yang diberangkatkan itu bukan sembarangan orang, kekasih Allah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Muhammad? Nah, orang yang banyak dipuji. Belum ada nama sebelum itu. Yang namanya Muhammad baru ketika beliau lahir itu. Itulah satu-satunya manusia yang diberi nama Muhammad. Sebelumnya belum ada. Yang kedua, apa istimewanya? Kalau kita dikasih nama oleh orang tua kapan nak? Setelah kita lahir. Calik lo kelamin awak. Jadi orang tua tak berani bagi nama ketika dalam paru induk awak.
Dia kira saya nama anak pak, nak kandung pak. Dia kira saya lah Amiruddin. Kira lah ia Perzi. Dia cocok namanya Amiruddin. Saya anak pak dalam kandung aku, saya ada kira nama Pak Rostina. Kira lah ia laki-laki. Maka dinantikan lahir dulu. Nama Buya saja nak, itu dia kira sesudah lahir. Dan nama Buya kau bermasalah. Saya nama Buya ke? Rista Wardi. Masalahnya kalau sudah mau membayar lampu di PLN, kan ada tanda lunas. Terima kasih Nyonya Rista Wardi. Ini nampak ibu-ibu ambo KBG-BG-nya tadi. Nah, ada kan? Tapi banyaknya orang kamu. Dek nama Rista tu mungkin. Ya kan? Ya itu pula. Apa itu Rista Wardi itu Pak Ustaz? R itu rukun. Tak pernah carai orang rumah. Kecuali nyo meninggal atau balai. Ya kan? Yang kedua istiqamah. I. Ya kan? Rista Wardi. Sesudah itu T. Tawa dua. Wara. Dinamis. Dinamisnya. Jolongnya dulu jadi ustad kandang. Dari Padang Bukit Tinggi. Kini ustad kon. Jadi ustad kedua kini ustad kandang je, ustad kondang je. Nombor putar-putar di soal untuk kesenya, itu ustad kandang. Tapi kalau lapai ke Australia, ya kan? Lapai ke Jepang. Jadi dua. Ada ustad viral. Iya kan? Iko bayonya nak rajin-rajin salat ya nak, rajin-rajin sekolah ya. Dahulu ketika disabui orang, gaya kalian ko, buya viral buya. Anan viral tu saya tak tentu demor. Ambo jawab saya seadanya. Nah, dua laki-laki pakai spiral dah. Ndak spiral do buya. Kajian buya itu direkam orang masuk ke dalam YouTube. Jadi sekarang orang-orang Minang, Padang di luar negeri lah mengenal Buya. Nah, jadi Buya siap-siap sajalah diundang mengaji keluar negeri. Lah sampai Buya ke Sydney, lah sampai ke Melbourne, ya kan? Kok ke Jepang. InsyaAllah. Tanyalah aja beliau, Pak. Yuk ke Jepang, Buya Rista Wardi jawab, Pak. Yuk. Wirid Zoom lah. Jo laptop ya. Lah, jo orang Jepang, jo orang Minang di Jepang. Kini ini lah beraja bahasa Jepang. Untuk di imigrasi saya. Ya kan? Di paspor kalau tasure awak tu warga negara kok nyotanyo secara rinci di Pak di Indonesia aja. Watashi wa Indonesian desu. Hai. Pawah 5 mani Padang. Ya kan? Tunyo tanyo namo lah. Ya kan? Tunyo tanyo jawab bahasa Inggris, dijawab jawab bahasa Jepang sekare, lu tu jawab bahasa Inggris sekare. What your name? Domo arigato gozaimasu master. Hi. My name Rista Wardi, the King Golden Stick. Namo ambo Rista Wardi Datuk Marajo Batungke Amin. Doa saya sehat ya nak. Mudah-mudahan sampai jo ke Jepang. Kalau jo pensiun ambo pak ke Jepang tu pensiun 2 juta. Ikan dimakan martabak gak 7 lah bibit itu. Ada lagi. Nah, sekarang masuk kita lagi. Inti dari Isra Mi'raj ini Nabi menerima perintah salat. Sudah itu apa lagi? Salat tidak boleh diwakilkan. Dan salat tidak boleh dilalaikan. Ada ndak ananda hafal fawailul lil musallin? Kan heran kita itu. Neraka wel bagi orang yang salat. Orang salat yang mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang bermain-main dengan salatnya. Di Padang ada anak SMA, anak Sanuyah, dan salatnya salat semester.
Sekolah nak ada bu? Ketika orang kaujiannya salat. Itu sepanjang tali baru doanya. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini. Matematik enteng ya Allah, nan barik fisika. Ya Allah, jadikanlah nilai saya baik, terangkanlah otak saya. Karena dia meminta dengan khusyuk, akhirnya dia dapat nilai terbaik. Sudah tu makanah jo kain sarungnya cuci. Nyo agi pelicin pelembut, ya kan? Kemudian nyo gosok. Nyo lipe, nyo mendake kalamari. Katanya, wahai makanah yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanah. Selamat jumpa semester yang kedua. Nyo karate kalian nek melekat. Itu mempermainkan Allah. Aduh ibu-ibu guru kok, ikan tu suaminya ndak salat. Ibu guru kok rajin mendengar pengajian. Inyo kawinan tu le, anak cik tu nyo, padusi nak do anak le. Kata ibu kok ke suaminya, dah selama kita nikah udah indak ada salat. Kata buya-buya di masjid, ayah yang tidak salat ndak boleh menikahkan anaknya. Lai sampai hati udah rasonyo anak kandung sibiran tulang. Buah hati limpo bakuruang tali niek labuan cinta bintang sumarak perhatian ciek ko anak awaknya. Ndak boleh udah menikahkan dek ndak salat. Dah salat lah udah lo yo. Lah sudahnya nikah kok berhenti lo lah balik. Ini juga mempermainkan salat. Jadi untuk itu, kalau kalian semakin taat salat, ya kan? Kemudian banyak membaca Al-Quran dan doa, Allah akan memberikan kemudahan dari proses belajar ini. Begitu juga ibu-ibu, kok tak tumbuh galah kenapa tersorong bajak ke batu, ada kendala dalam mengajar, maka ibu bangunlah tengah malam, lakukan salat tahajud, minta petunjuk kepada Allah. Akan dicarikan solusi oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan yang kita temukan. Mudah-mudahan seluruh anak cucu ini didoakan semuanya menjadi manusia yang akan memegang estafet dari kami yang tua-tua ini. Mudah-mudahan nanti kalian juga menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi camat, seindak-indaknya menjadi ketua julu-julu. Kenalah je tu. Ya kan? Mengumpul pitih orang banyak. Ibu-ibu betul lah. Rajin-rajin maja ya. Ananda ya. Rajin-rajin maja anak murid awak. Sebab ambo danga guru ko dari adik ambo kan guru lo. Ada tunjangan sertifikasi. Ya tu. Iya, atung kau banyak orang gini mencari bini guru. Iya kan? Ambo menyidang karyawan PT Semen Padang kaba bini, saran tak sebininya guru. Bagaimana kau kalian mencari bini guru ko? Guru ko berhasil mendidik anak pak. Ki Hajar Dewantara bapak pendidikan, itu ibunya guru. Bapak Soekarno Presiden RI pertama, tokoh proklamator kemerdekaan, ibunya guru. Haji Agus Salim Koto Gadang Bukit Tinggi, ibunya nang kedua pak kecil anak-anak ambo di Semen Padang tu guru SK-nya mudah digadean pak. Ya kan? Tu dapat pulonya tunjangan sertifikasi. Nang kadiwali murah je. Bah murahnya je. Kalau buat je Balai Baru sesimpang jalan ke Kuranji, Baputa jalan ke Steba.
Dia lagak gapu asale guru habis bulan menerima gaji tapi mengeredit auto inopaj. Jadi guru-guru ko kalau nyoba auto kere auto kere. Mudah-mudahan ibu-ibu guru berhasil mendidik anak. Syaratnya satu, wahai ibu guru, anak-anakku, ibu-ibu muda, jangan tinggalkan salat. Sesibuk apapun Ananda membuat tugas di sekolah ini, karena salat hubungan komunikasi yang tidak boleh putus dengan Allah, karena semua fasilitas yang kita pakai di dunia ini adalah hak milik Allah. Kita hanya hak punya. Dan begitu juga murid-murid sanawiyah, saya doakan semakin rajin, semakin taat, semakin berbakti kepada kedua orang tua, dan semakin hormat kepada ibu dan bapak guru. Itulah kajian kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.